Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasfi Cilmiana dari Prodi Sistem Informasi Kelas A dengan NIM 2151504011111022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Dwi Jawisnu pada bab lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas ketika user akan mengirimkan pesan, namun menjadi lapisan terakhir ketika user akan menerima sebuah pesan. Macam-macam layanan protokol pada lapisan aplikasi. Yang pertama adalah DNS atau Domain Name System Protocol, yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang pertama adalah DNS, yaitu biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet. Namun selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network, di mana DNS memiliki unggulan yakni mudah, konsisten, dan simpel. Yang kedua adalah FTP, sebuah protokol internet yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Kemudian yang ketiga adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang bersifat standalone, sehingga dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server. Basis data alamat IP dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Artinya, DHCP tersebut berbenturan karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki IP yang sama. Selanjutnya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk request atau response. Ketika klien yang biasanya menggunakan web browser mengirim request ke web server, HTTP akan menentukan tipe pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Nah, ketiga tipe pesan yang sering digunakan adalah GET, POST, dan PUT. HTTP memiliki kekurangan pada keamanannya. Pesan request membawa informasi ke server dalam bentuk teks normal yang dapat dibaca oleh siapapun. Selain itu, respon dari server juga mengirim pesan tanpa enskripsi. Untuk keamanan komunikasi melalui internet, maka digunakan protokol HTTP Secure atau HTTPS. HTTPS menggunakan autentifikasi dan enskripsi untuk mengamankan data antara klien dan server. Selanjutnya yaitu alur proses dari protokol email. Ada SMTP, IMAP, dan POP. Yang pertama adalah protokol SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Format pesan SMTP membutuhkan sebuah header dan body, di mana body memuat teks banyak dan header berisi alamat email dan alamat pengirim. Nah, saat klien mengirim email, klien SMTP melakukan proses untuk dapat terhubung dengan server SMTP. Klien kemudian mengirim email ke server. Ketika server menerima pesan, server akan meletakkan pesan pada akun lokal jika penerimanya ada pada jaringan lokal, atau server akan meneruskan pesan ke mail server yang lain. Selanjutnya adalah protokol IMAP. IMAP merupakan protokol yang mendeskripsikan metode untuk menerima pesan email. Ketika user terhubung dengan server yang menggunakan IMAP, pesan mail akan didownload ke aplikasi klien. Pesan aslinya akan tetap disimpan pada server sampai dihapus secara manual. User dapat melihat salinan pesan menggunakan email klien software. User dapat membuat sistem hierarki file pada server untuk memudahkan organisasi file dan penyimpanan email baru. Struktur file pada server juga akan diduplikat pada sisi klien. Ketika user ingin untuk menghapus pesan, maka server akan melakukan proses sinkronisasi dan juga menghapus pesan tersebut pada server. Selanjutnya adalah layanan POP. POP digunakan aplikasi untuk menerima pesan mail dari mail server. Dengan POP, pesan mail akan didownload dari server ke klien dan kemudian menghapus pesan tersebut dari server. Server memulai layanan POP dengan secara pasif mendengarkan port 110 pada TCP untuk client connection request. Ketika klien ingin menggunakan layanan ini, klien akan mengirimkan request untuk meminta koneksi TCP dengan server. Ketika koneksi sudah terjadi, maka server POP akan membalas dengan pesan greeting. Klien dan server POP kemudian bertukar perintah dan merespon kembali sampai koneksi ditutup atau diputus. Selanjutnya yaitu proses komunikasi layer aplikasi dengan transport. Proses komunikasi ini menggunakan dua protokol, yakni yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol,
TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Karakter dari TCP antara lain berorientasi sambungan, yakni harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi. Selanjutnya yaitu full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Yang ketiga adalah reliable, atau data ditransfer ke tujuannya dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Yang selanjutnya adalah memiliki layanan flow control yang berfungsi untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada suatu waktu. Yang terakhir adalah mengirimkan paket secara one-to-one. Selanjutnya yaitu protokol UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Karakteristik dari UDP antara lain connectionless, yaitu pesan akan dikirimkan tanpa proses negosiasi koneksi. Yang kedua adalah unreliable atau tidak andal. Pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut. Yang ketiga adalah UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Sekian penjelasan mengenai lapisan aplikasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.